Bukan nas kita. Di kitab Hosea pasal 4. Untuk menghemat waktu saya akan langsung baca di ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Umatku dibinasakan. My people are destroyed. Umatku dibinasakan sebab kurang pengetahuan. Sebab lack of knowledge. Perhatikan dengan baik ini. Umatku dibinasakan sebab kurang pengetahuan. Karena engkaulah yang sudah menolak pengetahuan. Because thou hast rejected knowledge. Karena engkaulah yang sudah menolak pengetahuan. Maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Di zaman, di Wahyu 5 dikatakan, engkau kujadikan imam-imam dan raja-raja. Tapi di sini ada suatu kondisi di mana Tuhan menolak seseorang menjadi imam. Karena kurang pengetahuan, sebab sudah menolak pengetahuan. Dan karena engkau melupakan hukum Allahmu, the law of thy God. Dan karena engkau melupakan Taurat Allahmu. Karena Taurat adalah juga hukum, Taurat adalah juga berisi pengajaran, Taurat Tuhan adalah firman Tuhan. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Berbicara tentang keturunan. Ayat 7, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Tapi apa yang diinginkan oleh denominasi gereja? Mereka menginginkan jumlah yang banyak. Bahkan sebuah gereja yang saya tahu, dia memiliki ambisi dan mengklaim dan membangun gedung gereja yang sangat besar. Dan dia katakan akan menampung 1.500 tempat duduk. Suatu ambisi yang luar biasa. Dan kemudian para pendeta yang lain mencibir, mengkritik. Padahal yang mengkritik pun tidak lebih baik dari yang dikritik. Alias sama-sama hitam. Hanya bedanya yang satu kucing, hitam. Yang satu panci, hitam. Ayat 8. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Bukan hanya jumlah jiwa, tapi jumlah kekayaan. Karena semakin banyak jemaat, perpuluhan semakin besar. Persembahan semakin besar. Itulah yang diinginkan. Sehingga mereka menginginkan kekayaan. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Karena mereka sudah dianggap mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang harus dimuliakan. Mereka memakan dosa umatku, mereka mendapat rezeki dari dosa umatku, dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Persundalan, maka Anda harus melihat di Wahyu 17. Misteri pelacur besar, sundal besar itu, dan putri-putrinya. Ayat 11. Anggur dan air anggur, atau ayat 11, wurdom,
persundalan, persundalan dan anggur baru take away the heart, membuat hati lenyap, mengambil hati, nggak ada lagi hatinya, ya? Nggak punya hati, itunya kata lainnya. Persundalan atau percabulan, anggur dan anggur baru membuat orang nggak punya hati lagi. Kalau orang nggak punya hati lagi, maka dialah manusia yang liar, buas. Lebih buas dari binatang. Sebab binatang tidak memiliki jiwa. Binatang nggak punya hati. Ya? Tetapi manusia memiliki jiwa. Dan manusia berpikir di dalam hatinya, Amsal katakan. Jadi kalau manusia nggak punya hati lagi, berarti dia tidak punya daya pikir lagi. Makanya di Amsal dibilang, daya pikirnya hilang. Di Hosea, ayat 11 ini. Daya pikirnya hilang. Karena manusia berpikir di dalam hatinya. Jadi kalau persundalan anggur dan anggur baru sudah melenyapkan hati, maka dengan kata lain, manusia itu nggak lagi berpikir. Bisa nangkap? Bisa mengerti? Karena manusia berpikir di dalam hatinya. Dia lebih buruk kondisi, manusia yang seperti ini lebih buruk kondisinya daripada binatang. Karena binatang tidak memiliki jiwa. Tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ayat 12. Umatku bertanya kepada pohonnya, penyembahan berhala, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh perjinahan, the spirit of whoredoms, sebab roh perjinahan, roh percabulan, roh persundalan, telah menyesatkan mereka. Dan ini yang berlangsung di Wahyu 18. Amin. Di Wahyu 13, di mana raja-raja melakukan percabulan dengan kota Babel itu. Bangsa-bangsa dibuat mabok, para pedagang dibuat kaya. Oleh kelimpahan hawa nafsu yang jahat daripada kota Babel, yang adalah tempat hunian dan kediaman segala burung-burung yang jahat dan yang najis, dan roh-roh jahat. Menjadi tempat kediaman, kerangkeng. Dan itulah, dari situlah dihasilkan roh perjinahan, roh percabulan. Dan Anda harus kembali lagi ke kitab Kejadian pasal 3. Benih ular. Apa yang terjadi di permulaan itu. Dan mereka berzina, meninggalkan Allah mereka. Dengan meninggalkan Tuhan berarti seseorang melakukan percabulan, perjinahan, atau persundalan. Meninggalkan firman, maka Anda masuk kepada sebuah kondisi persundalan, karena roh persundalan menguasai orang tersebut. Dan ini terkait dengan kurang pengetahuan, karena sudah menolak pengetahuan. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawa dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu, sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Dan umat yang tidak berpengertian, umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Bahasa Inggrisnya, therefore the people that do not understand shall fall. Oleh karena itu, umat yang tidak memiliki pengertian akan jatuh.
akan runtuh. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk. Tuhan berkati pembacaan firman-Nya. Saya akan membacakan nas demi nas kepada saudara. Untuk memperlihatkan kepada kita kondisi zaman yang sedang kita hidupi, di mana orang-orang sudah terlihat tidak lagi memiliki hati, sehingga tidak lagi bisa berpikir. Tidak punya hati berarti tidak ada pikiran. Amsal katakan, man thinks in his heart, as man think in his heart. Sebagaimana manusia berpikir di dalam hatinya. Jadi ketika manusia oleh karena persundalan anggur dan anggur baru yang memabukkan itu, membuat mereka mabok dan tidak punya hati, maka alias mereka sudah kehilangan daya berpikir. Tidak lagi bisa berpikir. Itulah sebabnya orang yang mabok opium, narkoba, atau minuman keras secara jasmani, gak lagi bisa berpikir. Gak punya hati. Ya kan? Gak punya hati lagi. Buas dan lain sebagainya. Tidak berperi kemanusiaan. Kenapa? Karena dia melakukannya di luar kesadaran. Ya. Dalam hal ini saya tidak berbicara tentang pembunuhan yang sadis, brutal dan lain sebagainya, tetapi adalah karena kurang pengetahuan. Sebab menolak pengetahuan. Sehingga orang-orang ini melakukan persundalan dengan cara menjauhkan dirinya dari Allah yang adalah firman. Menolak pengetahuan di zamannya ketika pengetahuan yang benar, amin, harus dimiliki oleh umat, sehingga umat akan dipulihkan kepada posisinya yang benar, yaitu duduk di tempat-tempat surgawi di dalam Kristus Yesus, kepada posisinya yang benar sebagai gereja yang tak bercacat dan tak bernoda, seperti gereja Alfa dulunya. Haleluya. Sebuah gereja yang mulia, yang Tuhan pernah miliki di masa-masa awal perjanjian baru. Terpujilah nama Tuhan. Karena kitab Hosea berbicara tentang Israel yang murtad. Israel yang bersundal dengan berhala-berhalanya. Seperti dikatakan di Hosea 4 ini, Efraim menyembah berhala. Efraim melakukan persundalan dengan berhala-berhalanya. Dan kita tahu bahwa Israel adalah gambaran gereja. Jadi ini adalah gambaran gereja yang bersundal. Dan gereja yang bersundal diberitahukan oleh kitab Wahyu di Wahyu 17. Misteri pelacur besar. Sundal besar itu. Misteri Babel. Amin. Dan kondisi orang-orang ditunjukkan, kondisi gereja-gereja ditunjukkan di Wahyu pasal 3 di zaman gereja Laodikia. Suam-suam kuku, merasa kaya dan tidak membutuhkan apa-apa, tetapi Sang Jehovah Tabib yang ajaib berkata, engkau malang, melarat, miskin, telanjang, buta, dan tidak mengetahuinya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menutup pintu dan mengusir Yesus, sehingga Yesus mengetok pintu untuk berusaha masuk ke dalam gerejanya. Dan di kitab Hosea, hal itu digambarkan sebagai sebuah persundalan. Amin. Sebagai sebuah percabulan. Haleluya. Praise the Lord. Itulah sebabnya Anda mengerti apa yang dimaksudkan dengan percabulan, perjinahan, persundalan spiritual. Yaitu adalah menolak pengetahuan yang benar di zamannya pengetahuan yang benar diberikan. Terpujilah nama Tuhan.
1 Yohanes 5 ayat 20. Ayat 15 mulai. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Apakah yang berasal dari Allah akan bisa dikuasai oleh si jahat? Tidak. Ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Ayat 20 sekarang. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. And we know that the Son of God is come. Is come. Menunjuk yang sekarang. Dan anak Allah adalah Roh Kudus. Ada amin? Anak Allah adalah pelayanan Roh Kudus. Dan anak Allah ini jugalah yang dikatakan oleh Brother Branham, manusia yang keempat yang melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari api yang menyala-nyala 7 kali lipat yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tapi mereka adalah orang-orang yang menolak penyembahan yang palsu. Sehingga mereka harus masuk ke dalam api yang menyala-nyala, tetapi di pertengahan api yang menyala-nyala itu turunlah Sang Anak Allah. Menyelamatkan ketiganya. Bahkan bau gosong pun, bau hangus pun tidak ada di tubuh mereka. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan sebuah pengertian kepada kita supaya kita mengenal Dia yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amin. Itulah yang dikatakan di kitab Hosea tentang penyembahan berhala atau persundalan. Jadi dibutuhkan Sang Anak Allah untuk turun. Amin. Untuk menyelamatkan umat Tuhan sehingga tidak akan ditimpa oleh roh perjinahan. Amin. Dan dia datang, Roh Kudus datang untuk memberikan pengertian. Glory. Sehingga Anda melihat di sini bahwa pengetahuan dan pengertian adalah dua hal yang sama atau satu unit tak bisa dipisahkan. Pengetahuan dan pengertian. Dan itu semua datang dari Tuhan sendiri. Dalam rupa Roh Kudus. Haleluya. Sehingga kepada Anda dan saya diberitahukan hal yang benar. Tapi lihat di sisi yang lain. Mereka mengklaim dirinya gereja. Tetapi kurang pengetahuan. Sebab menolak pengetahuan. Roh Kudus datang untuk memberikan pengetahuan ilahi. Dan memberikan pengertian yang benar tentang Allah yang benar dan yang satu-satunya. Amen. Sehingga umat Tuhan akan dilepaskan dari sistem perjinahan, sistem persundalan, dan yang saat ini sedang memabukkan bangsa-bangsa. Amin. Israel murtad adalah gambaran gereja yang murtad. Dan gereja yang murtad ini penuh dengan roh perjinahan di dalamnya. Dan dari gereja, roh perjinahan ini, amin, seperti anggur, minuman keras. Inilah yang disodorkan kepada bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa mabuk. Dan itulah adalah Lucifer sendiri, yang sudah dilihat oleh Yesaya, yang melemahkan bangsa-bangsa. Weaken the nations. Ya, melemahkan bangsa-bangsa. Yesaya 14 ayat 12. Anda renungkan semuanya itu. Dan dia mengerjakan itu melalui gerejanya sendiri. Itulah yang disebut dengan gerejanya Lucifer. Tahtanya Lucifer, tahtanya setan. Itulah sebabnya Rasul Yohanes mengatakan di ayat 19, seluruh dunia berada di bawah kejahatan, di bawah kuasa si jahat. The whole world lied in wickedness. Seluruh dunia berada di dalam kejahatan. Dalam kondisi yang jahat.
di dalam situasi yang jahat. Tetapi kita berasal dari Allah. Haleluya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan umatnya berada di dalam situasi, kondisi yang jahat. Amin. Karena Tuhan tidak akan pernah berdiam di dalam yang jahat. Maka umatnya harus dilepaskan dari yang jahat. Dan diberikan pengetahuan surgawi dan pengertian yang benar. Haleluya. Tentang apakah itu persundalan. Apakah itu percabulan. Glory. Praise the Lord. Sehingga dengan cara dan dengan situasi dan kondisi apapun, maka umat Tuhan yang sudah didiami oleh Sang Anak Allah, Roh Kudus, yang telah datang itu, dan yang memberikan pengetahuan dan pengertian, maka umat Tuhan tidak akan membiarkan hidupnya dan tubuhnya untuk kompromi dalam hal apapun. Amin. Tidak akan membiarkan tubuhnya untuk dicemari dengan cara apapun. Mulialah nama Tuhan. Karena hanya kepada mereka yang diberikan pengertian yang akan mengerti. Sebab Amsal 3 ayat 5 berkata bahwa umat Tuhan tidak akan menyandarkan dirinya kepada pengertiannya sendiri. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Praise the Lord. Amsal 3 ayat 5. Amin. Mereka yang dipenuhi Roh Kudus, yang kepada siapa anak Allah berdiam di dalamnya, tidak akan menyandarkan dirinya kepada pengertiannya sendiri. Sekalipun dia melakukan kesalahan, di dalam dirinya ada sebuah kesadaran. Aku sudah salah. Maka ia akan berusaha untuk bangkit dan memperbaiki kesalahannya. Karena nas-nas kitab suci itu diilhami dan baik untuk memperbaiki kesalahan. Tapi bagi mereka yang sudah dimabukkan oleh roh perjinahan dan yang sudah menolak pengetahuan sehingga kurang pengetahuan, maka di dalam hatinya tidak tahu lagi apa itu salah. Tidak tahu lagi apa itu pelanggaran. Bagi dia sah-sah saja. Amin. Ya. Kenapa? Karena hatinya sudah dicuri oleh anggur dan spirit perjinahan tersebut. Haleluya. Take away the heart. Menghilangkan daya pikir. Karena hatinya sudah tidak ada lagi. Karena sudah dicekoki dengan anggur percabulan. Roh perjinahan. Karena sudah melanggar, sudah meninggalkan firman. Ingat, apakah dosa? Meninggalkan firman. Melenceng dari target. Ada amin? Praise the Lord. Inilah hal-hal yang perlu dipahami di hari-hari terakhir. Karena nasihat Tuhan adalah selalu baik bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Sehingga kepekaan akan pelanggaran dan dosa itu sangat kuat di dalam diri seorang yang kepada siapa anak Allah berdiam. Tapi jika di dalam diri seseorang tidak memiliki roh Allah, dia tidak akan memiliki alarm. Makanya dosa, pelanggaran, jalan terus. Dan dia menganggap dirinya benar. Renungkan hal itu. Apakah itu ada di sekeliling dirimu? Di dalam kehidupan keseharian? Anda melihat begitu banyak manusia menganggap dirinya benar. Karena inilah zamannya ketika manusia menganggap dirinya benar. Lihat akhir dari zaman hakim-hakim. Karena itulah gambaran gereja Laodikia. Amin. Manusia berbuat menurut kebenarannya sendiri. Karena tidak ada raja di situ. Itulah gambaran Laodikia. Tapi sang raja tampil di akhir dari zaman Laodikia.
dengan tampilnya seorang nabi untuk memanifestasikan sang Raja Yesus Teofani. Haleluya. Praise the Lord. Tapi apa yang terjadi dengan gereja yang menyeleweng, yang bersundal? Menolak pengetahuan. Ada amin. Rejected the knowledge. Sama seperti gereja Laodikia. Yesus mengetok pintu untuk berusaha masuk ke dalam gereja. Karena gereja sudah mengusir Yesus keluar dari gereja. Aku kaya, aku tidak butuh apa-apa. Dengan cara itulah gereja mengusir Yesus. Menolak firman. Menyalibkan firman. Amin. Karena Yesus adalah sumber pengetahuan yang benar. Dan roh Yesus memberikan pengertian. Haleluya. Misteri besar diberikan kepada Anda. Itulah lahir baru. Haleluya. Di zamannya pengetahuan firman diberikan dengan sangat komplit. Tetapi orang-orang menolak pengetahuan, menolak untuk mengerti. Renungkan hal itu. Dan Hosea mengatakan lack of knowledge. Kurang pengetahuan. Tapi menganggap dirinya banyak tahu. Ya kan? Menganggap dirinya sudah tahu. Itulah Laodikia. Aku kaya, sudah tahu, dan tidak butuh apa-apa. Tidak butuh nabi, tidak butuh pesan, tidak butuh 5 jawatan. Hal yang sama. Dengan tidak butuh apa-apa, berarti tidak butuh Yesus juga. Karena Yesus ada di dalam rupa 5 jawatan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Menolak 5 jawatan yang mengkhotbahkan pengetahuan dan pengertian yang benar. Bukankah Yeremia 3 ayat 15 berkata demikian? Baca lagi. Terus dan terus sampai semuanya itu terpahat di loh-loh hatimu. Yeremia 3 ayat 15, aku akan mengangkat bagimu pastor-pastor. Pastor adalah gembala yang sesuai dengan hatiku. Amen. Bukan yang sesuai dengan keinginan gereja atau dunia ini yang dikuasai oleh si jahat. Yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan memberi makan kamu atau menggembalakan kamu. Shall feed you, akan memberi makan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Glory. Praise the Lord. Maka Anda bisa melihat dari nas demi nas yang Anda baca. Kenapa kok bisa orang kurang pengetahuan dan tidak punya pengertian yang benar? Adalah karena yang merasa dirinya pastor, pengkhotbah, tidak memberi makan dengan makanan yang tepat pada waktunya. Sehingga apa yang dihasilkan? Suatu gereja yang kurang pengetahuan oleh karena menolak pengetahuan. Sama seperti Kain menolak untuk tahu. Kenapa persembahan Habel kok diterima? Persembahan dirinya ditolak. Karena Habel memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar. Ada amin. Haleluya. Menolak untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian yang benar. Maka hasilnya adalah penolakan terhadap firman. Karena membiarkan dirinya dikuasai oleh roh perjinahan. Amin. Dan membuat roh perjinahan itu merasuki hidupnya
Sehingga dia tidak punya lagi daya pikir. Tidak punya kemampuan untuk berpikir. Karena sudah mabok. Maka hasilnya adalah dia menjadi seorang yang church-minded. Seorang yang pikirannya gerejawi. Bisa mengerti? Bukan seorang yang memiliki pikiran Kristus. Tetapi adalah seorang yang church-minded. Seorang yang berpikiran gerejawi. Formal dan kaku dan tidak fleksibel. Betul tidak? Sehingga ketika terjadi situasi yang tak terduga, tanda kutip, apakah ada situasi yang tak terduga? Yang bisa berlangsung di bumi tanpa Tuhan tahu. Tanpa Tuhan memperingatkan terlebih dahulu. Nggak ada situasi yang tak terduga. Semuanya sudah ada di dalam nubuatan-nubuatan kitab suci. Tapi bagi sebagian orang, ini situasi tak terduga. Terjadi pandemi dan lockdown. Bisa nangkap? Tak terduga. Kenapa? Karena pikiran mereka adalah pikiran gerejawi. Lempeng aja, lurus terus. Ketika disuruh belok, kita harus berjalan lurus. Dan dia pikir dia sedang berjalan di jalan yang benar, tapi yang ujungnya maut, penunggang kuda pucat. Bisa menangkap? Ya. Tetapi bagi orang yang berasal dari Allah, Yohanes katakan, praise the Lord, anak Allah datang memberikan pengertian. Ada amin? Dan seorang yang berpengertian, haleluya, mencari pengetahuan. Amin. Dan fleksibel. Praise the Lord. Sehingga ketika terjadi situasi yang berlangsung seperti ini, lockdown, online, pandemi, dan lain sebagainya, dia fleksibel. Haleluya. Apakah Anda fleksibel? Karena jangan hanya mengucap fleksibel, tapi nyatanya kaku. Dikasih instruksi, disuruh begini, nggak bisa. Nanti aku ngantuk, nanti aku nggak kuat. Wah, itu bukan orang fleksibel. Itu seorang yang sudah mematok dirinya kepada sebuah standar yang bukan standar Roh Kudus. Yang bukan standar anak Allah. Sehingga kaku, dingin, dan formal. Berpikiran gerejawi. Kalau ibadah gak kumpul, itu gak ibadah. Kalau ibadah gak ada altar call, itu gak klop. Paham yang saya maksud ya? Ya. Apa itu online? Kan gitu kan? Pemikiran gerejawi. Sehingga ketika situasi pandemi dan lockdown, dipaksa juga online. Mengerti yang saya maksud ya? Ya. Dan ketika harus online, kelabakan, kebingungan. Kita nggak punya kemampuan untuk streaming. Ya, apa adanya lah dulu sambil belajar kita. Masih mending ada fleksibilitasnya sedikit. Tapi ingat, Tuhan Anda bukanlah Tuhan yang kaget-kagetan. Bukanlah Tuhan yang situasional. Tahu maksudnya? Baru bergerak ketika ada situasi berlangsung. Bukan. Itu namanya Tuhan yang belajar. Amin. Ketika situasi terjadi, tunggu. Tenang, jangan panik. Kita pelajari dulu. Itu saya dan Anda. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang belajar. Ada amin?
Karena kalau dia Tuhan yang belajar ketika terjadi pandemi COVID-19 dan vaksinasi mandatori, tunggu. Ada apa ini? Di bumi ini. Biar aku turun dulu, kulihat dulu ada apa. Oh, brother, saya tidak akan menyembah Allah yang seperti itu. Saya menyembah Tuhan seorang Zoe yang tahu awal dan kesudahan. Yang tahu permulaan dan akhir. Bukan menyembah seorang Allah yang mau belajar atau sedang belajar. Maka dia tidak lebih baik dari saya. Tergantung siapa yang lebih rajin, maka dia lebih hebat. Tergantung siapa yang mengumpulkan data lebih banyak, maka dia banyak lebih tahu. Jangan-jangan Allah yang seperti ini saya lebih tahu. Bisa mengerti yang saya maksudkan? Ya. Di zaman ketika pengetahuan yang selama ini tersembunyi dan yang tidak diketahui, apakah misteri? Apakah misteri? Sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Itulah misteri. Apakah wahyu yang berasal dari kata apokalips? Sesuatu yang sebelumnya terselubung, tetapi yang dibukakan. Praise the Lord. Apakah pewahyuan? Make it known. Dibuat tahu. Amen. Apakah penyingkapan? Sesuatu yang sebelumnya tersembunyi dan tidak diketahui dan yang kemudian diberitahukan. Dan ini zamannya penyingkapan misteri. Haleluya. Itu sebabnya di kitab Wahyu pasal 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus. Kristus yang selama ini tersembunyi, tapi yang sekarang dibuat tahu. Amin. Kristus yang selama ini tidak diketahui, haleluya, dan yang tidak dikenal, maka sekarang dia membuat dirinya dikenal oleh orang-orang yang berasal dari Allah. Karena Kristus adalah Allah itu sendiri. Menjadikan dirinya, amin, menjadikan dirinya di dalam rupa Kristus, seorang yang diurapi. Kristus atau Mesias. Praise the Lord. Haleluya. Di zamannya Kristus menampakkan dirinya, memberitahukan dirinya, menyatakan dirinya, menyingkapkan dirinya, maka pengetahuan pun lepas dari dirinya. Keluar dari Kristus. Amin. Dan pengetahuan itu hendak diberikan kepada gerejanya. Mempelai wanitanya. Tapi ada sekelompok orang yang mengklaim dirinya gereja, tapi yang menolak pengetahuan akan anak Allah. Betul? Kita baca di Efesus. Efesus 4 ayat 13. Ulang dan baca ulang dan baca ulang. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan. Amin. Efesus pasal 4 adalah pelayanan 5 jawatan. Dan pelayanan 5 jawatan Efesus 4 adalah pelayanan di dalam tubuh Kristus. Tapi Matius 24, nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu adalah pelayanan di luar tubuh. Amin. Mereka lah yang menjadi perantara instrumen untuk menghadirkan roh perjinahan. Amin. Sehingga orang-orang yang tercengkram oleh roh perjinahan, haleluya, maka mereka akan berpikiran senantiasa pemikiran gerejawi. Betul? Bukan pikiran Kristus. Tetapi 5 jawatan Efesus pasal 4 adalah kelanjutan pelayanan Kristus yang sebelumnya di Elia, Maleakhi 4 dan sekarang Efesus pasal 4. Untuk mempersiapkan suatu umat yang berasal dari Allah bagi Wahyu pasal 4. Karena Wahyu pasal 4 adalah berbicara pengangkatan. Rapture. Glory. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua tidak ada satupun yang sudah diberikan Bapa kepada anak yang akan binasa, melainkan dibangkitkan
pada hari-hari terakhir. Semua di sepanjang perjanjian baru. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan iman dan kesatuan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan 1 Yohanes tadi katakan, 1 Yohanes 5, the Son of God is come. Anak Allah telah datang. Anak Allah adalah pelayanan Roh Kudus. Dan Roh Kudus terlepas oleh pesan terang di waktu senja. Roh Kudus yang selama ini di sepanjang zaman-zaman denominasi terkunci. Roh Kudus adalah Kristus sendiri. Ada amin? Inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi Wahyu 1 ayat 1 tidak akan bisa tergenapi di pertengahan zaman gereja. Karena Wahyu 1 ayat 1 hanya akan tersingkap di akhir zaman. Praise the Lord. Sehingga Anda mengenal istilah anak manusia, Kristus sendiri. Kristus misteri Allah yang tersingkap. Amin. Roh kebenaran, sang anak Allah. Yesus di dalam rupa Roh Kudus, dan Roh Kudus dilepaskan oleh terang di waktu senja. Dari ikatan sungai-sungai Efrat denominasi, sehingga gereja-gereja yang mengikat Roh Kudus terlihat kaku dan formal, dingin, pemikiran gerejawi. Tidak fleksibel. Karena Roh Kudus fleksibel. Ada amin? Roh Kudus seperti angin. Bergerak kemana angin mau bergerak. Tidak ada yang bisa mengontrol Roh Kudus. Tetapi denominasi organisasi hendak mengorganisasikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah oknum Yesus Kristus sendiri. Roh Kudus yang dulunya turun di loteng Yerusalem pada hari Pentakosta, itulah yang diorganisasikan. Tapi apakah seseorang bisa mengorganisir Roh Kudus? Pentakosta adalah pengalaman. Amen. Pengalaman seseorang dipimpin oleh Roh Allah. Ada amin? Dan sekarang sang anak Allah, Roh Kudus itu sendiri, sudah terlepas dari denominasi-denominasi dan sudah dimanifestasikan di dalam pelayanan Brother Branham, amin, untuk menjadi utusan terang di waktu senja, untuk menjadi instrumen bejana untuk penyingkapan misteri supaya Kristus tersingkap, dan yang berikutnya Kristus di dalam gerejanya. Haleluya. Dan Kristus di dalam gerejanya adalah membawa gerejanya keluar dari gereja. Amin. Sehingga Kristus bisa bertahta di dalam hati orang-orang percaya. Sehingga orang percaya yang memiliki Kristus dalam hatinya fleksibel. Memiliki pikiran Kristus. Dan tidak pemikiran gerejawi. Haleluya. Praise the Lord. Itulah yang dikatakan di Efesus 4 ayat 13. Kesatuan iman dan kesatuan pengetahuan akan anak Allah. Oh, terpujilah nama Tuhan. Glory Jesus. Dan apa yang dikatakan di Hosea 4 ayat 14 tadi? Seorang yang tidak punya pengertian akan jatuh. Seorang yang tidak punya pengertian akan jatuh. Renungkan hal itu. Di zaman ketika Roh kebenaran telah datang untuk memberikan pengertian yang benar dan pengetahuan yang benar.
Saya bacakan dari nas yang lain. Yeremia 5 ayat 20-21, tolong bacakan untuk saya. Tidak, tolong. Bacakan nas demi nas. Tolong bacakan. Yeremia 5 ayat 20 dan 21. Yeremia 5 ayat 20 sampai 21. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub, kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran. Tidak punya pikiran, tidak punya pengertian. Ya, sama itu. Tidak punya pengertian dan nggak punya pikiran. Ya? Karena hatinya sudah lenyap. Sedangkan manusia berpikir di dalam hatinya. Jadi kalau hatinya udah lenyap, gimana mau mikir? Tidak punya pengertian sama dengan tidak punya pikiran. Kejam sekali kayaknya. Itulah bahasa Alkitab. Betul? Lanjut. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pengertian, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Ya, ini yang terjadi. Punya mata, tapi tidak melihat. Alias buta. Bahasa yang lebih lembut, memandang tapi tidak melihat. Look but not see. CSEE itu sama dengan melihat, sama dengan mengerti. Jadi orang boleh memandang, punya mata, seolah-olah dengar khotbah, tapi tidak mengerti. Punya telinga, tapi tidak mendengar. Betul? Alias tuli. Atau dengan bahasa lain, Anda berada di kerumunan orang banyak, dan terlalu banyak suara, dan ketika suara memanggil Anda punya telinga, tapi tidak mendengar. Bisa nangkap? Ya. Lukas 24 ayat 45. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pengertian mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Skill and understanding. Ya. Gabriel datang kepada Daniel untuk memberikan skill, keterampilan, dan pengertian. Siapakah manusia Gabriel ini? Yesus Kristus. Roh kebenaran. Sama seperti yang dikatakan di kitab Keluaran. Aku yang akan memberikan roh keahlian, pengertian kepada seseorang yang akan membangun tabernakel itu. Lukas 2 ayat 2. Lukas 2 ayat 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Kolose 2 ayat 2. Kolose 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Haleluya. Dan Bapa, pengertian diberikan. Amin. Saya minta song leader untuk menaikkan sebuah pujian dulu. Permainan song leader.
Satu ayat, Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Katakan di situ. But understanding, tetapi pengertian apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu, usahakanlah supaya kamu tidak bodoh, tetapi punya pengertian apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke? Jadi Rasul Paulus mengajarkan semuanya ini supaya kita punya pengertian. Dan janganlah kamu mabok oleh anggur. Amin. Saya ulangi di Efesus 5 tadi. Coba baca lagi di ayat 15, 16, 17, 18. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 18. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Kata di situ juga terkait dengan tebuslah waktu, redeeming the time. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi harus punya pengertian tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. The Lord is, but understanding what the will of the Lord is selalu menunjuk hari ini. Amin. Jadi miliki pengertian untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sekarang. Secara tahun 2021. Jadi Anda harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di masa yang seperti ini. Haleluya. Makanya tebuslah waktu. Karena hari-hari ini jahat. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Rasul Paulus tidak berbicara anggur, minuman keras jasmani. Gak akan ada orang yang percaya Yesus Kristus kemudian minum minuman dan kemudian haleluya, puji nama Tuhan. Tidak. Tapi oleh anggur percabulan. Perjinahan yang saat ini sedang menguasai seluruh dunia. Memabukkan bangsa-bangsa. Melemahkan bangsa-bangsa. Pergunakan, tebuslah waktu. Miliki pengertian. Supaya tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi tahun 2021. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan pengetahuan, knowledge, pengetahuan akan yang kudus adalah pengertian. Amin. Jadi gak punya pengetahuan, ya gak akan mengerti apa-apa. Jadi jangan pisahkan pengetahuan dan pengertian. Dua hal yang saling berjabat tangan, bergandengan tangan. Pengetahuan dan pengertian. Praise the Lord. Bagaimana mungkin Anda bisa mengerti kalau tidak diberitahu? Amin. Bagaimana mungkin Anda akan diberitahu kalau Anda tidak punya telinga untuk mendengar? Ada amin? Dan kalau Anda tidak bagian dari mempelai wanita, Anda tidak akan diberitahu. Dan pengertian pun tidak akan datang. Praise the Lord. Karena pesan ini hanya datang kepada mempelai wanita yang tidak berdenominasi.
pengetahuan akan yang kudus adalah pengertian. Masih banyak ayat tapi saya akhiri dengan Wahyu 13. Wahyu 13 ayat 18. Atau baca mulai dari ayat 15. Wahyu Misteri binatang yang kelima yang keluar dari dalam bumi yang adalah Amerika Serikat. Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan Renungkan hal itu. Dibunuh. Ada amin? Lihat apa yang akan terjadi dengan dua saksi. Dan 144.000. Seperti yang dituliskan di meterai yang kelima. Tunggu sampai genap jumlah kawan para pelayan dan saudara-saudaramu yang akan seperti kamu dibunuh. Paham? Dan patung binatang dan binatang akan menguasai seluruh dunia di masa 3,5 tahun tribulasi. Bisa menangkap? Ayat 16. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, Ya, bijaksana. Barang siapa yang mengerti. Ya, let him that hath understanding. Biarlah ia yang memiliki pengertian. Praise the Lord. Lanjut, baiklah ia menghitung. baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Bilangan manusia, angka manusia. Amin. Itulah tanda binatang, angka manusia. Bukan vaksin. Ya kan? Dan angkanya adalah 666. Bukan barcode. Bukan tato. Bukan nanoteknologi. Bukan chip. Dan lain sebagainya. Tapi adalah bilangan manusia. 6666. 666. 666. Vicarius Filidei. Sebagai gantinya anak Allah. Ya. Jadi siapa yang bisa mengerti? Hanya mereka yang punya pengertian. Dari mana pengertian datang? Dari Sang Anak Allah yang telah datang. Memberikan pengertian akan Ia Allah yang benar. Amin. Dan melalui khotbah 5 jawatan, membawa setiap orang-orang kudus untuk sampai semuanya kepada kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah. Haleluya. Anak Allah yang mana? Anak Allah yang zaman ini. Yang tidak lain adalah Roh Kudus. Yang tidak lain adalah Roh Kudus dalam rupa baptisan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sehingga Anda betul-betul dibuat mengerti akan zaman yang sedang Anda hidupi pada saat ini. Mulialah Tuhan. Haleluya. Dan Yesus hanya datang kepada murid-muridnya memberikan pengertian. Amin. Sehingga mereka mengerti akan nas-nas kitab suci. Terpujilah nama Tuhan. Dan itulah yang membuat kita bersukacita, berbahagia, hidup di zaman ini, memiliki mata dan melihat, memiliki telinga dan mendengar, dan Roh Kudus datang memberikan pengetahuan dan pengertian. Sehingga Anda bukan berjalan dengan tertatih-tatih atau meraba-raba tepatnya, tetapi Anda berjalan di dalam terang. Dan seorang yang berjalan di dalam terang menjadi terang itu sendiri,
Dan sang Raja Terang menuntun anak-anak terang, sehingga tidak akan ada seorang pun yang berjalan di dalam terang akan tersandung. Ada amin? Tetapi mereka yang berjalan di dalam remang-remang atau suram atau kegelapan, di zaman yang gelap ini, maka ia akan tersandung. Haleluya. Tapi mereka yang memiliki pengertian dan pengetahuan yang benar, praise the Lord, mampu berpikir. Ada amin? Amsal katakan, as a man think in his heart. Sebagaimana manusia berpikir di dalam hatinya. Renungkan hal itu. Hanya mereka yang bisa berpikir adalah mereka yang memiliki roh Allah. Dan jika seseorang memiliki roh Allah, maka roh perjinahan tidak ada di situ. Roh persundalan tidak ada di situ. Tidak akan ada dua roh di dalam satu bejana. Tidak akan ada dua roh di dalam satu gereja. Ada amin? Dan gerejanya Tuhan adalah tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus sekarang sudah memiliki kepala. Yang adalah Sang Kristus yang kudus itu sendiri. Haleluya. Maka barang siapa yang memiliki pengertian, hendaklah menghitung. Haleluya. Dan angka itu terkait dengan tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Amin. Dan tidak bisa apapun selain mereka yang memiliki tanda binatang di tangan dan di dahi mereka. Haleluya. Ketika tekanan semakin meningkat bagi mempelai wanita, sehingga Anda akan sangat terbatas untuk melakukan sebuah akses dan pergerakan. Tapi jangan khawatir, semua akses ke mall, ke pendidikan, ke universitas, ke pekerjaan, ke bank, ke apapun ditutup. Karena Anda lebih memilih kebenaran dan hidup di dalam kebenaran sebagai manusia-manusia yang punya pengetahuan dan pengertian. Jangan khawatir, ada satu akses yang tidak akan ditutup. Amin. Kepada pohon kehidupan. Dan itu hanya berlaku bagi mempelai wanita. Bagi yang lain, akses ditutup. Haleluya. Bagi mempelai wanita, akses dibuka ke pohon kehidupan. Bagi mereka yang di luar mempelai wanita, akses ditutup. Oh, terpujilah nama Tuhan. Tapi mereka punya akses di banyak pintu. Amin. Mereka punya akses in many gates. Seperti yang di kitab Ulangan 16. Amin. Kamu hanya menyembah bukan di banyak pintu gerbang, tapi hanya di satu pintu. Dan ada pintu terbuka di surga. Itulah akses Anda untuk menuju ke penerbangan spiritualmu. Dengan dua sayap Raja Wali yang besar. Untuk bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sang Raja Teofani kita. Dialah pilot kita. Haleluya. Pastikan di tanganmu. Amin. Anda memegang tiket tersebut. Tanda di dahi, pikiran Kristus. Tanda di tangan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Amen. Haleluya. Sebagai manusia yang punya pengetahuan dan pengertian. Oh, brother and sister, maka Anda akan melihat Tuhanmu nun jauh di sana. Dan tidak akan lama lagi. Dan dia tidak jauh, dia dekat di hati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pujilah nama Tuhan kita.